Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Halo, senang lagi bertemu aku di video aku kali ini. Dan sebelum kalian nonton video aku kali ini, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, sebelum aku menampilkan video pada hari ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Nur Islamia. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Dan di video aku kali ini, aku bakal mempresentasikan tentang siklus akuntansi. Sebelum aku memulai mempresentasikan siklus akuntansi, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Baik, adapun untuk tujuan pembelajaran dalam video aku kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa memahami tentang konsep dasar persamaan akuntansi. Yang kedua, mahasiswa memahami tentang siklus akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan proses akuntansi. Adapun elemen laporan keuangan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas. Slide selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, teman-teman mahasiswa bisa melihat sendiri ya. Di slide ini terdapat gambar tentang persamaan dasar akuntansi. Dan sini aku bantu menjelaskan kembali, yaitu penggunaan dana sama dengan sumber dana, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, dan ekuitas terbagi menjadi penyertaan dan surplus. Sedangkan surplus terbagi menjadi pendapatan dikurangin biaya. Dan di slide kali ini aku bakal ngebahas tentang siklus akuntansi. Nah, seperti mahasiswa ketahui bahwa siklus akuntansi yaitu yang pertama, menganalisis setiap transaksi dan pengaruhnya terhadap akun. Yang kedua, mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, memindahkan informasi dari jurnal ke dalam buku besar. Yang keempat, menyusun daftar saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian dan koreksi bila diperlukan, serta membuat jurnal penutup. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan operasi, dan laporan arus kas. Adapun mengenai siklus akuntansi. Nah, teman-teman mahasiswa bisa melihat sendiri ya, untuk di slide ketujuh ini ada gambar tentang siklus akuntansi. Proses akuntansi. Yang pertama itu menganalisis transaksi. Yang kedua, jurnal berisi informasi tentang tanggal transaksi, nama akun dan jumlah yang harus didebit dan dikredit, keterangan singkat atas transaksi tersebut, pengdebitan dicatat di sisi kanan dan pengkreditan dicatat di sisi kiri. Dan di slide selanjutnya yaitu mengenai contoh jurnal umum. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang contoh jurnal umum, yaitu di tanggal 5 Oktober terjadi pembelian barang farmasi secara tunai sebesar 500.000. Di tanggal 7 Oktober mencatat pendapatan dari pasien umum berdasarkan formulir kwitansi yang diperoleh dari kasir dengan perincian biaya pendaftaran 5.000, biaya pemeriksaan dan tindakan 15.000, dan biaya obat 60.000. Harga pokok obat dalam kurung 50.000. Dan di selanjutnya itu ada cara membuat jurnalnya. Untuk cara membuat jurnal di tanggal 5 Oktober yaitu persediaan barang farmasi debit sebesar 500.000, lalu ada kas kredit sebesar 500.000. Dan untuk di tanggal 7 Oktober ada kas di debit sebesar 80.000. Dan untuk akun di kreditnya itu ada pendapatan pendaftaran sebesar 5.000, pendaftaran pelayanan sebesar 15.000, pendapatan apotik sebesar 60.000, dan ada biaya atau beban obat yang didebit sebesar 50.000, lalu ada persediaan barang farmasi yang dikredit sebesar 50.000. Lanjut di poin ketiga, setelah kita membuat jurnal, pastinya kita akan memposting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Nah, untuk posting ke buku besar itu adalah pemindahan akun yang dicatat dalam buku jurnal ke dalam buku besar. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, masukkan tanggal posting
jumlah yang didebit dan yang dikredit di dalam jurnal, dan ke dalam kolom-kolom yang disesuaikan dalam buku besar. Langkah yang kedua yaitu di dalam kolom referensi pada jurnal, masukkan nomor akun buku besar. Dan di slide selanjutnya teman-teman mahasiswa bisa melihat sendiri ya. Di sini ada contoh cara memposting buku besar ya. Nah, untuk contoh memposting buku besar, teman-teman sebenarnya kayak mengklarifikasi, membedakan, kayak misalkan piutang masuk ke piutang, kas masuk ke kas, hutang masuk ke hutang, begitupun sebaliknya. Untuk proses akuntansi berikutnya yaitu membuat neraca saldo. Nah, seperti teman-teman mahasiswa ketahui bahwa neraca saldo ini disusun berdasarkan saldo akhir yang terdapat dalam setiap akun individual atau buku besar. Lalu yang kedua ini, neraca saldo disusun pada akhir periode ketika akan membuat laporan keuangan. Dan di slide selanjutnya teman-teman mahasiswa bisa melihat sendiri ya. Di sini ada contoh daftar neraca saldo. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri ya, dan di sini sudah dibedakan sesuai dengan jenisnya. Kas masuk ke kas, piutang masuk ke piutang. Nah, semuanya itu diklarifikasi menurut jenisnya. Dan setelah itu teman-teman bisa menjumlahkan akun debit. Setelah itu bisa menjumlahkan akun kredit. Jadi kayak dibagi dua, debit-debit, kredit-kredit ya. Dan pastikan setiap akuntansi itu harus balance antara debit dan kredit, seperti itu. Proses akuntansi berikutnya yaitu penyesuaian. Hal-hal yang menyebabkan perlunya penyesuaian antara lain yang pertama, transaksi tidak mungkin dicatat secara harian dengan pertimbangan efisiensi. Lalu yang kedua, beberapa biaya tidak dicatat dalam periode waktu tertentu karena biaya tersebut berkaitan dengan berlalunya waktu dan bukan merupakan akibat dari pemakaian sumber daya sehari-hari. Lalu yang ketiga, transaksi tidak dicatat karena sebab lain. Jurnal penyelesaian. Jurnal penyelesaian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu deferral dan accruals. Nah, di sini aku bakal membantu teman-teman mahasiswa untuk membedakannya. Yang pertama itu deferrals. Deferrals itu adalah terbagi menjadi dua, yaitu prepaid expense, yang berarti beban atau biaya telah dibayarkan tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua itu adalah unit revenue, yaitu kas telah diterima dan dicatat sebagai hutang ataupun kewajiban sebelum pendapatan diperoleh. Yang kedua itu adalah accruals. Accruals itu terbagi menjadi dua macam, yaitu accruals revenue, yaitu pendapatan telah diperoleh tetapi kas belum diterima atau belum dilakukan pencatatan. Yang kedua itu adalah accrual expense, yaitu beban telah terjadi tetapi kas belum dibayarkan atau belum dilakukan pencatatan. Dan di slide selanjutnya ini ada contoh jurnal penyelesaian dari kasus prepaid expense. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu salah satu contoh soalnya. Nah, tanggal 5 Oktober, rumah sakit membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 2.500.000. Bahan habis pakai ini diperkirakan akan habis dalam waktu 3 bulan. Dan di tanggal 31 Oktober, bahan habis pakai ini tersisa senilai 1 juta rupiah. Nah, di sini aku akan bantu teman-teman membuat jurnal penyelesaian. Nah, untuk cara membuat jurnalnya adalah di tanggal 5 Oktober itu ada transaksi bahan habis pakai di debit sebesar 2.500.000. Lalu ada akun kreditnya yaitu utang usaha sebesar 2.500.000. Nah, untuk di tanggal 31 Oktobernya itu adalah penyelesaiannya, yaitu bahan biaya habis pakai sebesar 1.500.000 dan bahan habis pakai sebesar 1.500.000 di kredit. Nah, pasti teman-teman kayak bingung dong, kok tiba-tiba 2.500.000 ada 1 juta
timbullah 1.500.000. Nah, untuk caranya itu teman-teman cukup dikurangin ya, cukup dikurangin yang 2.500.000 dikurangin 1 juta. Nah, untuk hasilnya itu untuk penyesuaiannya itu yaitu 1.500.000. Gimana nih? Sudah cukup mengerti belum nih pemahaman yang aku berikan? Dan di sini ada contoh lagi untuk kasus prepaid expense. Nah, ini untuk asuransi ya. Nah, di tanggal 5 Oktober membayar polis asuransi sebesar 600.000 akan jatuh tempo di tanggal 30 September tahun yang akan datang. Nah, gimana sih teman-teman membuat transaksi dan penyesuaiannya? Untuk transaksinya di tanggal 5 Oktober itu terdapat asuransi dibayar di muka di debit 600.000, ada kas di kredit sebesar 600.000. Nah, untuk penyesuaiannya itu di tanggal 31 Oktober yaitu beban asuransi di debit sebesar 50.000 dan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 50.000. Baik, untuk di slide selanjutnya masih mengenai jurnal penyesuaian. Nah, teman-teman mahasiswa, di sini aku bakal ngebahas tentang kasus United Review New. Nah, aku ada salah satu contohnya yaitu di tanggal 5 Oktober rumah sakit menerima dana Jamkesmas sebesar 1 juta. Dan di tanggal 31 Oktober berdasarkan analisis yang dilakukan pendapatan yang terrealisasi sebesar 500.000. Dan di sini ada contoh cara membuat jurnal dan penyesuaiannya. Untuk jurnalnya itu ada kas di debit sebesar 1 juta, lalu ada pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 1 juta. Nah, untuk di tanggal 31 Oktober untuk penyesuaiannya itu adalah pendapatan diterima di muka sebesar 500.000 di debit, pendapatan pelayanan sebesar 500.000 di kredit. Masih contoh soal tentang jurnal penyesuaian. Nah, untuk contoh kasusnya itu adalah accruing revenue. Nah, untuk contoh soalnya yaitu tanggal 31 Oktober rumah sakit melakukan tagihan kepada pasien sebesar 100.000 tetapi pasien membayarnya di bulan depan. Nah, untuk cara membuat penyesuaiannya itu yaitu piutang usaha di debit sebesar 100.000, pendapatan pelayanan di kredit sebesar 100. Dan masih tetap di jurnal penyesuaian ya teman-teman mahasiswa. Dan di sini ada contoh kasus yang terakhir yaitu accruing expense. Nah, dan di sini ada contoh soalnya yaitu di tanggal 31 Oktober rumah sakit mempunyai kewajiban untuk membayar gaji karyawan sebesar 250.000 akan tetapi akan dibayarkan di tanggal 5 November. Nah, untuk penyesuaiannya itu yaitu beban gaji di debit sebesar 250.000 dan hutang gaji di kredit sebesar 250.000. Penyelesaian dalam siklus akuntansi yaitu ada kertas kerja atau worksheet, ada jurnal penutup, ada jurnal koreksi, dan ada jurnal pembalik. Kertas kerja atau worksheet, alat kerja akuntan yang digunakan dalam proses pembuatan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Langkah-langkah untuk membuat kertas kerja. Yang pertama itu adalah membuat daftar saldo atau neraca saldo yang diambil dari setiap akun individu dalam buku besar. Yang kedua yaitu membuat penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga itu yaitu membuat daftar saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, menggolongkan akun-akun ke dalam akun neraca dan akun operasi. Yang kelima, menyusun laporan keuangan seperti laporan operasi, neraca, dan arus kas. Jurnal penutup berfungsi untuk menutup akun-akun temporer, memindahkan surplus atau defisit ke akun permanen atau neraca. Dan di slide ini ada contoh dari jurnal penutup. Nah, teman-teman mahasiswa di sini bisa melihat sendiri untuk contoh jurnal penutupnya.
menutup akun pendapatan dan biaya di tanggal 31 Oktober, yaitu pendapatan pelayanan debit sebesar 10.600.000, ikhtiar dikredit sebesar 10.600.000. Nah, di tanggal 31 Oktober dibuat kembali untuk ikhtiar sebesar 7.740.000 di debit. Kemudian ada biaya obat sebesar 1.500.000 di kredit, ada biaya habis pakai sebesar 40.000 di kredit, ada biaya depresiasi sebesar 50.000 di kredit, ada biaya gaji sebesar 5.200.000 di kredit, ada biaya sewa sebesar 900.000 di kredit, dan ada biaya bunga sebesar 50.000 di kredit. Gimana nih untuk teman-teman mahasiswa, sudah cukup jelaskah pemahaman tentang jurnal penutup? Dan di slide selanjutnya yaitu jurnal penutup untuk menutup akun pembantu atau ikhtiar ke akun permanen. Nah, untuk contoh caranya yaitu di tanggal 31 Oktober ikhtiar di debit sebesar 2.860.000 dan ada surplus tahun berjalan di kredit sebesar 2.860.000. Jurnal pembalik atau jurnal reversi. Yang pertama itu merupakan pilihan, bisa dilakukan atau tidak. Yang kedua dibuat pada awal periode akuntansi. Yang ketiga merupakan lawan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada periode sebelumnya. Yang keempat, untuk memudahkan proses akuntansi pada periode selanjutnya. Oke, sekian video aku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like and subscribe ya guys. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.